wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Hadi sebagai asisten praktikum sedimentologi. Nah, cuman perjumpaan kita sekarang ini kan agak berbeda ya. Biasa kita berjumpa tatap muka langsung, bisa nengok muka ganteng saya secara langsung ya kan. Ya, ini kita ya teman-teman bisa nengok saya dari video aja lah, udah cukup lah. Oke. Sebenarnya saya asisten ini berdua ya. Saya Abdul Hadi dengan Latria. Jadi kami bagi job. Jadi satuan acara. Sekarang saya, selanjutnya Latria, gitu seterusnya. Jadi bukan saya sendiri asistennya. Nah, berhubung lagi corona, mudah-mudahan teman-teman semua terhindar dari corona, dari virus corona. Tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu pakai masker, naik motor jangan boncengan, jangan pacaran dulu, jangan pegang tangan pacar, mana tahu pacar bawa corona ya kan. Pokoknya semua hati-hati, ikuti protokol kesehatan. Langsung saja, satuan acara kita pada hari ini yaitu tentang hand auger atau bahasa Indonesianya bor tangan. Nah, dengan hand auger ini kita dapat memperoleh gambaran informasi tentang susunan lapisan tanah. Nah, jadi hand auger ini kita ngebornya pakai tangan. Ada gambarnya, ya gambarnya tengok di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hand auger. Mungkin teman-teman bisa lebih detail mempelajarinya dengan yang ada di modul. Jadi saya akan lebih memberitahu gimana cara kerjanya menggunakan si hand auger itu sendiri. Secara garis besarnya, hand auger itu kita dapat berguna untuk memperoleh gambaran informasi tentang susunan lapisan tanah. Jadi kita ngebor ke bawah, itu kita bisa tahu lapisan tanah di meter segini tanahnya ini, meter segini tanahnya ini, jadi begitu. Jadi si hand auger ini bisa memberitahu kita gambaran kondisi tanah di bawah permukaan. Oke, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk agar mahasiswa mampu mengetahui dan mampu menggunakan hand auger dalam pengambilan data. Jadi spesifiknya teman-teman ini tahu, oh hand auger ini seperti ini, bagian-bagian hand auger ini seperti ini. Jadi gunanya masing-masing bagian itu seperti ini. Jadi lebih ke begitu. Kita lebih cara kerjanya hand auger itu seperti apa. Jadi gitu. Nah, alat yang digunakan, jelas alat yang kita gunakan itu adalah hand auger. Hand auger itu memang alatnya satu tapi mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu ada batang bor. Batang bor yang panjang dia seperti ini. Selanjutnya ada kepala mata bor, terus ada mata bor, ada pengunci mata bor, dan ada stang bor, ada stang pemutar, ada kunci pipa, ada penutup bor, ada kuas, ada minyak atau oli untuk pelumas. Jadi kalau minyaknya usahakan jangan pakai minyak jelantah, karena nanti takut tidak licin ya, malah kesat kalau pakai minyak jelantah, alat rusak ya. Usahakan pakai minyak bimoli lah, cukup. Oke. Nah, selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja untuk hand auger ini bisa kita lihat di video berikut ini. Silahkan menonton. Oke, kita menggunakan batang bor dan kepala mata bor. Nah, kepala mata bor ini kita oleskan dengan minyak. Kita oleskan di bagian murnya itu secara keliling. Seperti ini, kita oleskan keliling dengan minyak. Selanjutnya, itu batang bor juga kita oleskan dengan minyak secara keliling di bagian murnya. Batang bor ini kita oleskan dengan minyak biar licin ya, bukan biar enak. Nah, selanjutnya itu kita satukan antara batang bor dan kepala mata bor. Kepala mata bor dan batang bor ini bisa kita satukan dengan tangan kalau kuat ya, dengan tangan. Atau kalau kita tidak kuat dengan tangan, kita bisa menggunakan alat. Nah, di sini kita bisa menggunakan kunci pipa. Kunci pipa sebagai pengunci atau penguatnya. Oke, selanjutnya itu ada pengunci mata bor dan bornya itu sendiri atau selongsong. Nah, isi pengunci mata bornya itu kita oleskan dengan minyak secara keseluruhan, biar ketika kita masukkan ke dalam selongsong
itu menghindari macet. Jadi masuk si pengunci mata bornya ini biar licin ya, biar lancar. Nah, setelah masuk itu si selongsongnya kita masukkan ke dalam kepala mata bor. Nah, seperti ini. Seperti yang kita tengok, si selongsongnya kita masukkan ke dalam kepala mata bor. Setelah itu, kepala mata bornya kita oleskan dengan minyak biar ketika kita lakukan penguncian itu tidak licin ya. Kita lakukan dengan pengunci mata bornya itu tidak nyangkut-nyangkut. Setelah kita oleskan dengan minyak itu si pengunci mata bor dan kepala mata bor itu kita kuatkan atau kita kaitkan dengan kuat. Nah, kita bisa menguatkannya atau mengeratkannya itu dengan alat bantu seperti ini, atau kita bisa pukul alat bantu itu dengan pipa, dengan kunci pipa seperti ini. Nah, jadi semua yang kita lakukan ini harus dengan benar ya, agar si mata bor ini tidak tinggal di dalam. Jadi harus benar-benar kuat. Nah, benar-benar kuat ya. Jadi si pengunci pipa itu sampai menyatu dengan si kepala pipa. Selanjutnya itu kita bersihkan daerah mana yang mau kita bor nanti. Kita bersihkan dari rumput-rumput, dari ya daun-daun yang mengganggu, sampai tinggal tanahnya aja yang di sana. Kita bersihkan semuanya di daerah area yang mau kita bor aja yang kita bersihkan. Jangan semuanya rajin kali. Setelah itu kita tegakkan bornya sesuai dengan lubang bor yang sudah kita bersihkan tadi. Nah, selanjutnya itu kita masukkan tutup bornya, tutup bor seperti ini. Kita masukkannya dengan perlahan ya, dengan pelan-pelan karena si tutup bor ini besi ya, takut rusak kalau kita banting ke bawah. Nah, selanjutnya itu kita ambil stang bor. Nah, si stang bornya ini sebelum kita satukan dengan batang bor itu kita olesi dengan minyak. Kita olesi dengan minyak biar ketika kita masukkan ke dalam stang bor itu tidak terjadi kemacetan. Jadi lancar-lancar aja, lancar jaya. Batang bor kita oleskan dengan minyak sekelilingnya ya, sekeliling murnya. Nah, setelah kita oleskan dengan minyak itu stang bornya kita satukan dengan batang bor. Kita kuatkan seperti ini, kita kuatkan jangan sampai longgar. Oke, setelah kuat itu kita masukkan stang pemutar bagian kiri dan stang pemutar bagian kanan. Nah, seperti ini. Nah, untuk memulai pengeboran itu sebaiknya kita beri beban di tengah biar mata bor lebih mudah masuk. Oke, kita putar ke dalam sampai si mata bor ini terbenam dan kepala mata bor ini rata dengan tanah. Setelah kepala mata bor itu rata dengan tanah, itu hand augernya kita turunkan. Dan ketika menurunkannya, selongsong bagian bawah atau mata bor bagian bawah itu usahakan kita tutup agar si sampelnya itu tidak jatuh atau terkontaminasi dengan rumput atau tanah lain, karena itu bisa mengganggu nanti untuk hasil analisis kita kalau ada kontaminasi dengan hal lain. Nah, kita bisa membuka selongsong itu dari pengunci mata bor. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti kunci pipa seperti yang di video yang kita lihat. Nah, di sini yang paling penting itu diusahakan sampel yang ada di dalam mata bor itu terjaga, tidak jatuh. Nah, ketika kita lepaskan pun sampel selongsong bagian bawah itu tetap kita tutup. Nah, seperti ini. Ketika lepas, oke, kita tutup bagian atas dan bawahnya itu menghindari sampel jatuh atau tumpah. Nah, seperti ini. Ketika selongsong sudah lepas, itu sampel bisa kita masukkan ke dalam pipa, ke pipa paralon gitu yang warna putih gitu, kita bisa masukkan dan sampel siap dianalisis. Oke, seperti yang kita lihat di video sebelumnya, itu udah ada kita tengok langkah-langkah untuk pengambilan data menggunakan hand auger. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Amin. Jadi mana tahu kan nanti di ujungnya atau di tugas akhirnya menggunakan hand auger, jadi paham kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar dengan baik walaupun
Amin. Walaupun dengan daring, dengan sistem internet gini tidak menghalangi teman-teman untuk belajar. Jadi saya sebagai asisten mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan dalam video yang saya buat. Jika ada kesalahan tolong disampaikan kepada saya, jadi saya bisa evaluasi untuk satuan acara berikutnya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya.